Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, apa itu Sipalaga? Sipalaga adalah sebuah sistem. Sistem ini dibuat untuk mengukur tinggi muka air. Nah, di dalam sistem itu kami memasang alat-alat yang kita pasang di lahan gambut, di lapangan. Kita memasang sudah di 7 provinsi. Eh, Bagaimana sistem kerjanya? Alat tersebut dia mencatat otomatis, mencatat sendiri, kemudian dia simpan di memorinya, kemudian dikirimkan ke server di BRG. Mekanisme sederhananya seperti itu. Kemudian kita di BRG, kita olah data tersebut, kemudian kita tampilkan data tersebut dalam sebuah web dengan alamat sipalaga.brg.go.id. Baik, mengapa kita memasang alat tersebut? Tadi disampaikan oleh Pak Didik bahwa salah satu indikator untuk mengatakan gambut rusak atau ekosistem gambut rusak itu adalah salah satunya dengan mengetahui tinggi muka air. Artinya, dengan informasi tinggi muka air itu, kita bisa menjustifikasi mana saja daerah-daerah yang rusak ekosistem gambutnya. Sehingga dirasa perlu BRG untuk bisa mendeteksi daerah mana saja lahan gambut yang sudah kering, dalam hal ini TMA-nya, dan di samping itu juga untuk sekaligus sebagai alat untuk mendeteksi dini kekeringan di lahan gambut. Seperti kita lihat di layar, kita atau BRG sudah memasang 154 alat pemantau tinggi muka air di 7 provinsi prioritas. Di Sumsel kita pasang 14 alat, itu khusus yang dipasang oleh APBN. Dalam hal ini anggaran dari BRG. Tetapi ada beberapa alat yang merupakan hibah dari JICA Jepang. Itu kita tidak masukkan dalam layar atau dalam slide ini supaya gampang pengelolaannya. Kemudian kalau tadi disampaikan Bu Deputi bahwa pengelolaan gambut itu berbasis landscape, sehingga kami di dalam menyampaikan laporan-laporan itu juga berbasis KHG dalam hal ini, tetapi tidak semua KHG di lahan gambut, itu ada sekitar 107 KHG prioritas kita, itu kita pasang TMA karena keterbatasan anggaran juga. Di Sumsel sendiri mungkin hanya sekitar 3 KHG yang kita pasang. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana hasil atau pemantauan atau monitoring TMA di Sumsel di 3 KHG tersebut. Nah, kemudian apa yang dipantau sebenarnya? Yang dipantau salah satunya yang paling penting yaitu tinggi muka air. Tinggi muka air itu ada sensor yang kita tempatkan dalam pipa pralon. Pipa pralon itu ditanam di dalam gambut. Kemudian sensor tersebut kita masukkan. Sensor tersebut secara otomatis akan melaporkan berapa tinggi muka air ke dalam logger. Kemudian logger
bersama sensor yang lain, yaitu ada sensor kelembapan tanah, sensor curah hujan. 3 sensor ini adalah sensor terpenting di dalam alat pemantauan tinggi muka air. 3 data ini selain data-data kontrol, itu dikirimkan ke server di BRG per 10 menit. Jadi kita punya data per 10 menit. Perubahan-perubahannya ada di situ. Kalau Bapak dan Ibu ada yang menginginkan data tersebut, bisa lewat hubungi kami untuk mendapatkan data tersebut. Kemudian di server kita olah dengan berbagai aplikasi, ada server, ada aplikasi, dan sebagainya. Secara otomatis akan tampil di web kami, web yang kami namakan itu Sipalaga, Sistem Pemantauan Tinggi, Sistem Pemantauan Air Lahan Gambut, yaitu alamatnya sipalaga.brg.go.id. Nah, di situ kalau Bapak dan Ibu belum tahu bisa melihat di mana saja yang sudah di situ ada tingkat-tingkat kerentanan. Kami buat ada 3 tingkat kerentanan, ada merah, kuning, hijau, bahaya, aman, dan tergenang. Selanjutnya, nah ini hasil pantauan kami, hasil pantauan TMA di 3 KHG, 3 KHG di Sumatera Selatan. Kami percaya bahwa banyak KHG memang tidak terpantau oleh kami karena keterbatasan anggaran juga. Kemudian dari KHG yang dipasang pun, dipasang alat dalam hal ini, mungkin tidak bisa representatif menampilkan keadaan nyata kondisi TMA di sebuah KHG tersebut. Sebagai contoh misalnya ini KHG Sungai Lalan, Sungai Merang. Mungkin di situ hanya beberapa alat yang harus mengcover dengan luasan KHG yang begitu luas, itu mungkin ya memang tidak representatif, tetapi paling tidak kita mengetahui bahwa bagian-bagian dalam KHG tersebut tinggi muka airnya termonitor secara real time dan bisa kita lihat setiap saat. Kalau kita lihat hasilnya, mungkin ini data kita ambil dari 14 Mei sampai 14 Juni. Dalam minggu-minggu terakhir, itu kalau kita lihat dimulai dari 6 Juni, itu sudah kecenderungan TMA menurun. Tetapi secara umum TMA masih di atas 0,40, itu batas ambang yang diberikan oleh Perpres kita, yaitu batas aman, kalau saya katakan batas amannya. Tetapi ada kecenderungan menurun di dalam minggu-minggu terakhir ini. Ini mungkin perlu kita waspadai. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya, saya mengambil data dari Maret sampai Juni. Saya mengambil data TMA dan juga saya bandingkan dengan data hotspot, jumlah hotspot. Kalau kita lihat TMA rata-rata, secara rata di Sumsel. Jadi dalam hal ini kami menggabungkan semua alat yang ada di Sumsel, kemudian kita jumlah dan kita rata-ratakan, sehingga hanya satu grafik saja rata-rata TMA di Sumsel. Itu adalah
di bulan Maret itu sempat berada di bawah 0,4. Kemudian mungkin karena banyak hujan, itu di bulan April sudah mulai naik di atas 0,4. Yang menarik adalah ketika TMA itu di bawah 0,4 meter, hotspot juga banyak. Ini di sini, hotspot juga mulai tinggi. Tapi ketika TMA itu di atas 0,4 sudah mulai menurun juga. Ini tadi kita lihat juga ada kecenderungan menurun di minggu-minggu terakhir, jadi mungkin perlu kita waspadai juga. Baik, selain TMA, kami juga menggunakan parameter perakiraan curah hujan untuk melihat berapa kering lahan gambut. Selain TMA, kami juga menggunakan hotspot, kemudian kami juga menggunakan perakiraan curah hujan supaya lebih komprehensif. Di sini kami menggambarkan perakiraan curah hujan pada bulan Juni. Sekarang Juni udah lewat, ya. Tapi ini dari laporan yang kami buat waktu bulan Juni kemarin. Kita lihat bahwa yang sudah kasih Feby yang sudah dijawab. Di Sumatera Selatan bagian barat itu cenderung kondisi curah hujannya rendah antara 20 sampai 50 mm. Kemudian bagian tengah yang warna kuning tua ini bagian tengah, Sumsel bagian tengah itu masih pada kondisi menengah 50 sampai 75, kemudian yang bagian timur ini masih juga menengah yaitu antara 75 sampai 100. Nah, kita dalam membuat laporan rutin kita menggunakan beberapa parameter. Parameter yang kita gunakan pertama adalah TMA itu sendiri. TMA, kemudian tadi saya sebutkan adalah perakiraan curah hujan, kemudian jumlah hotspot, histori hotspotnya, kemudian histori fire spot. Kemudian yang terakhir itu adalah parameter potensi awan hujan. Nah, semua parameter itu kita gabung untuk apa tujuannya sebenarnya? Tujuannya adalah sebagai rekomendasi dari BRG untuk dilakukannya tindakan TMC atau TMC itu lupa saya. Modifikasi cuaca. Jadi gampangnya itu adalah untuk TMC ya, teknologi modifikasi cuaca ya. Ya, iya betul, teknologi modifikasi cuaca. Dalam hal ini adalah dilakukan oleh beberapa instansi yang terutama oleh BPPT, yaitu untuk menyemai di awan-awan yang berpotensi hujan. Jadi menyemai hujan di awan-awan tersebut. Nah, ini sebagai bahan rekomendasi kami di wilayah-wilayah atau KHG-KHG mana saja yang sekiranya perlu dilakukan operasi TMC. Itu rutin laporan ini kita buat. Berikutnya, ini adalah web kami, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, pemantauan tinggi muka air bisa di
dipantau atau dilihat di website sipalaga.brg.go.id. Bapak dan Ibu bisa mencoba bagaimana kondisinya saat ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat real time pada saat ini TMA-nya berapa. Nah, TMA yang ada atau yang diukur saat ini bisa saja kadang-kadang meleset dari TMA sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, kami minta kepada penjaga alat, jadi masing-masing alat itu kita alokasikan untuk satu penjaga, kepada penjaga alat setiap bulannya untuk melaporkan, mengukur manual TMA tersebut, kemudian ukuran manual tersebut kita akan cocokkan dengan nilai yang dilaporkan alat tersebut yang dikirim ke server kami. Sehingga kalau ada gap atau perbedaan, kami akan koreksi. Jadi wajar kalau memang ada perbedaan, tetapi selalu tiap bulannya kami koreksi. 2 menit lagi Pak Karim. Baik Pak Nuk. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang saya sampaikan tadi, inilah kapan dikatakan bahaya ketika TMA-nya lebih dari 0,4, kemudian antara 0 sampai 0,4 itu kita katakan siaga, dan di atas 0 dalam hal ini tergenang itu aman dari kebakaran. Kemudian kami yakin TMA ini tidak bisa mewakili ukuran kekeringan, karena memang ada dalam satu sisi saja kita ambil parameter dari lahan gambutnya. Untuk itu kami dalam hal ini sedang mengembangkan sistem pemantauan kekeringan, kerawanan kebakaran, bekerja sama dengan BMKG, LAPAN, BPPT, kemudian IPB, mengembangkan sebuah sistem baru yang mungkin sistem ini belum ada di negara lain, karena kami menggabungkan antara parameter cuaca, dalam ini curah hujan, kekeringan, dengan parameter tanah, dalam hal ini hidrologisnya, atau dalam hal ini tinggi muka airnya. Nah, ini kerjasama yang kami lakukan. Sampai saat ini belum selesai, tetapi sudah ada cikal bakalnya. Siapa berperan apa ada di sini, BMKG, LAPAN, BPPT, IPB, masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Hasilnya mungkin saya langsung ke hasil saja. Nah, ini faktor yang dipakai. Pertama adalah kita menggunakan faktor kekeringan, faktor curah hujan. Ini adalah kita menggunakan parameter-parameter cuaca yang kita ambil dari satelit. Kemudian faktor muka air tanah kita ambil dari data kita, data Sipalaga dalam hal ini. Ini kita gabung antara parameter cuaca dengan parameter tanah, itu hasilnya adalah sebuah sistem yang sudah menggabungkan sisi udaranya dan sisi tanahnya. Ini adalah data-data yang kita pakai. Persamaannya ada di sebelah kiri. Persamaan 1 itu yang kita pakai. Mungkin kita nggak perlu melihat persamaannya seperti apa. Tetapi hasilnya kekeringan. Nantinya kita akan punya 4 kelas kekeringan berdasarkan indeks kekeringan yang sedang kita bangun ini. Yang pertama adalah ekstrem. Kemudian yang kedua itu bahaya, ketiga waspada, keempat itu aman. Dari data exercise yang kita coba, itu
ketika merah dan ketika kita cek di lapangan ternyata memang terbakar. Data exercise ini kita ambil dari tanggal 24 Januari sampai 9 Februari. Kalau kita mainkan adalah seperti ini. Jadi dia perharinya berubah. Nantinya ini akan otomatis. Jadi kita tidak. Pak Karim, habis waktunya Pak Karim. Oke, kalau begitu Pak, ini juga udah habis. Ini terakhir. Ya, ini terakhir rating nilainya. Indeks ini 0 sampai 100 aman, 100 sampai 200 siaga, 200 sampai 250 bahaya, 250 sampai 300 adalah ekstrim. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Nugroho. Terima kasih Pak Nuk. Ya, terima kasih Pak Karim. Ibu Bapak sekalian, ini sosialisasi sehingga saya memang